Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera perangkat desa dimanapun berada. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang telah selesai saya buat, yaitu aplikasi pelaporan SPPT PBB desa yang memudahkan para perangkat desa atau kelurahan untuk pelaporan data PBB dari penduduk untuk dilaporkan ke kantor camat atau dinas pendapatan daerah atau pejabat setingkat di atasnya. Baik, di sini sedikitnya sebelum kita ke aplikasinya ada penjelasan, yaitu kalau kita perhatikan di sini untuk SPPT sesuai dengan daerah Bapak Ibu perangkat desa masing-masing, atau perbedaannya nanti di tingkat provinsi. Di sini ada SPPT yang berwarna hijau muda, kemudian di sebelah kanan ada SPPT yang berwarna orange. Di sini ada perbedaan bahwasanya yang berwarna hijau muda ini di sini ada ruang kosong, yaitu untuk nilai daripada objek pajak bangunan di sini 0, maka di bawah sini maka dia akan bernilai 0 juga. Kemudian kalau di sebelah kanan kita bisa lihat di sini untuk objek pajak bangunan di sini ada nilai nominalnya. Kemudian di bawahnya sini maka nilai jual kena pajak dia akan ada nominalnya di sini ya. Nah, di sini dia untuk yang berwarna hijau kosong dan di sini nominalnya 0. Nah, maka di sini untuk persentasenya itu menggunakan 1 persentase, kemudian di sini menggunakan 2 persentase. Baik, di sini sesuai dengan permintaan dari kawan saya, teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Blitar. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan walaupun nanti belum sempurna, mungkin kritik dan saran Bapak Ibu kami harapkan untuk kesempurnaan aplikasi ini yang dapat memudahkan Bapak Ibu perangkat desa dalam proses pelaporan dan kearsipan untuk dari tahun ke tahun. Baik, langsung saja untuk aplikasi di sini saya buat yaitu yang menggunakan berwarna orange. Untuk perhitungannya menggunakan yang berwarna orange. Untuk perhitungan aplikasi yang berwarna hijau muda nanti dengan waktu yang secepatnya akan saya selesaikan juga untuk versi yang berwarna hijau. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Bapak Ibu bisa langsung download aplikasinya di link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini, atau di link yang di tempat penayangan tutorial saya buat ini. Nanti kalau Bapak Ibu klik linknya, Bapak Ibu akan masuk ke halaman website kami, yaitu Dokter Komputer Web ID. Di sini akan menunjukkan halaman download. Bapak Ibu bisa download yang nomor 1, yaitu aplikasi pelaporan SPPT PBB desa. Kemudian di sini untuk diaksi langsung klik download saja. Nanti setelah di-download, filenya akan dalam bentuk seperti ini, yaitu angka dan huruf. Di sini kita ekstrak her. Untuk meletakkan file ini terserah Bapak Ibu mau diletakkan di mana saja, dia bisa digunakan. Kita klik kanan kemudian ekstrak her. Nah, di sini hasilnya setelah kita ekstrak, kita buka, kita klik 2 kali. Lalu di sini ada 2 file. Yang pertama yaitu cara install. Kita buka dulu cara install ini nanti supaya Bapak Ibu tidak ada kesalahan. Perhatikan yang terpenting adalah di nomor 7. Nomor 7 ini nanti pada saat muncul tombol browse, pilih ke partisi C ya. Nanti kita akan praktekkan. Oke, langsung saja kita install aplikasinya. Kita klik 2 kali untuk file PBB setup. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita pilih bahasa, atau mau default bahasa Inggris kita oke saja. Selanjutnya kita pilih I accept the agreement, kemudian next. Kemudian di sini yang saya maksud tadi di tombol browse ini kita klik browse, kemudian kita klik C di sini, local disk C. Maka di sini dia bentuknya adalah
C SPPT PBB, lalu kita klik next atau OK, kemudian next, kemudian kita buat shortcut di desktop, kemudian next, lalu kita install. Oke, selanjutnya kita klik next lagi, kemudian di sini Bapak Ibu kalau kita klik finish nanti langsung membuka aplikasinya, atau kalau mau membuka lewat icon di sini ya. Jadi kita klik finish saja, kita buang checklistnya, kita klik finish. Kemudian sebelum saya buka aplikasi ini, cara penggunaannya silakan Bapak Ibu nanti setelah diinstal lihat di partisi C, kemudian lihat di sini ada folder SPPT PBB. Folder di sini ada beberapa isi, jadi isinya ini jangan di rename atau dihapus atau dipindahkan ke tempat mana saja, atau bahkan folder SPPT PBB ini di rename ya, itu tidak bisa dijalankan nanti. Jadi biarkan saja seperti ini filenya. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus file installnya atau di uninstall, ini ada file yang namanya unin 000, tinggal diklik 2 kali, kemudian OK, kemudian yes, maka secara otomatis file instalan tadi akan hilang dan Bapak Ibu bisa diinstal ulang lagi gitu ya. Oke, langsung kita ke aplikasinya. Di sini kita buka aplikasinya, di sini kita klik 2 kali. Kemudian untuk username dan password gunakan admin, passwordnya juga admin. Lalu kita login. Kemudian di sini sebelum cara penggunaannya saya jelaskan dulu menu-menu yang ada di sini, karena di sini aplikasinya cukup sederhana dan tidak menyulitkan pengguna perangkat desa. Yang pertama adalah data master. Di sini data master itu yang isinya adalah input kepala desa, input koordinator pajak, input kolektor pajak, input logo desa, input kop desa, kemudian input presentasi pajak, kemudian input wajib pajak. Selanjutnya ada hitung pajak. Ini ada PBB versi A yang berwarna kuning tadi atau orange, kemudian cetak laporan. Kemudian ada menu pengaturan, ada admin sistem, kemudian ada pesan aktivasi. Selanjutnya di menu bantuan ada cara penggunaan aplikasi, yaitu kalau kita klik nanti akan mengarahkan ke video tutorial saat ini. Kemudian di sini ada menu cara aktivasi. Oke, langsung saja kita ke menu yang pertama, yaitu master data. Langkah yang pertama itu kita harus input dulu semua master data yang ada di sini. Kita klik input kepala desa dulu. Di sini kita masukkan data kepala desa dengan cara kita klik input supaya nanti tombol save-nya ini aktif ya. Kita klik input. Kita masukkan kode ini, gunakan kode wilayah atau kodenya Bapak Kepala Desa atau register ya. Di sini hanya saya contohkan. Untuk NIP di sini kita ketikkan kata NIP di depannya, kemudian titik, kemudian ketik-ketiknya NIP-nya. Kemudian nama kita kasih contoh. Jabatannya kita ketikkan kepala desa. Kalau lurah kita ketikkan lurah, kalau gampong kita ketikkan gampong sesuai dengan kondisi desanya masing-masing. Lalu kita klik save. Oke. Kemudian di sini ada tombol update, kemudian di sini ada tombol hapus. Oke. Kita langsung saja kita close. Kita ke input koordinator pajak. Kita masukkan kode, kita kasih kode sesuai dengan urutan kodenya masing-masing. Masukkan NIP jika ada, kalau tidak ada kita kosongkan saja ya. Oke, namanya. Kemudian jabatannya Ketua Koordinator Pajak. Lalu kita klik save. Di sini tidak aktif karena tadi kita melupa untuk klik input. Jadi contohnya Bapak Ibu kalau mau melakukan input harus diklik dulu tombol inputnya baru nanti save-nya aktif ya. Kita ulangi.
Oke, lalu kita klik save, kemudian oke. Di sini datanya cukup satu saja karena ini hanya untuk input koordinator pajak ya. Selanjutnya ada input kolektor pajak. Kolektor pajak ini biasanya itu ditugaskan oleh RT sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi di sini untuk kode kita isikan kode nama RT-nya masing-masing. Ketua RT 001. Di sini ada kelupaan tadi di sini ya, belum klik input, jadi kita ulangi lagi. Oke, kita save. Untuk data RT ini kita bisa isikan sebanyak mungkin sejumlah RT yang ada di desa kita ya. Oke, kita cukup 3 saja, kita close. Kemudian selanjutnya ada input logo desa. Siapkan file logo desa dengan format JPG, kemudian ukuran maksimal 500 KB ya. Kalau tidak format JPG tidak bisa tersimpan. Caranya kita klik tambah, kita masukkan kode bebas, lalu kita klik browse. Kemudian kita pilih logo berasal dari penyimpanan komputer, kita open, kemudian kita klik simpan. Oke, untuk melihat hasil logo benar atau salah kita klik tampil logo. Oke, selesai. Di sini ada tombol hapus, kita klik keluar. Selanjutnya ada input kop desa. Langkah-langkahnya kita klik input, kemudian masukkan kode desa atau kode wilayah. Ini cara mengetikkannya. Alamat 1 biasanya itu alamat kantor desa. Alamat yang kedua biasanya itu email atau nomor handphone. Untuk alamat ketiga, kalau memang tidak ada boleh dikosongkan, tetapi kalau memang ada website kita isikan website.
Nah, oke, dirasa sudah benar semua, baru kita klik save. Nanti kalau misalnya udah terlanjur save tapi ada kesalahan, kita bisa update. Oke, kita isikan satu saja, kemudian kita close. Selanjutnya ada di input persentase pajak. Persentase pajak ini kalau kita lihat di warna yang orange ini ada dua persentase, yaitu 40% kemudian 0,5. Jadi ada dua ya. Oke, di sini kita input yang persen 1, kita klik input, isikan kode 1, kemudian persennya 0,20, kemudian save. Kemudian persen kedua input, kita isi 2, kemudian persennya 0,15, lalu kita klik save. Ini bisa diedit atau dihapus. Oke, kita close. Selanjutnya di menu input wajib pajak atau penduduk yang berhak menerima pajaknya ya. Untuk inputnya ada dua cara, yaitu input secara manual, ini tombol input, kemudian ada menggunakan input secara otomatis, yaitu menggunakan impor melalui file Excel. Sekarang kita praktekkan dulu input yang secara manual. Di sini bisa kita masukkan nomor urut, misalnya 1, kemudian NOP ini diambil dari SPPT yang ada di sini, yaitu ada NOP. Nah, ini ada NOP. Ini ada NOP ya. Bisa dimasukkan 10 digit atau 12 digit dari sebelah kanan untuk NOP-nya ya. Jadi tidak perlu dimasukkan semua. Nah, ini saya hanya contoh saja. Oke, letak objek pajak ini adalah alamat tanahnya ada di mana. Oke, kemudian nama wajib pajaknya. Selanjutnya untuk alamat wajib pajaknya ini adalah alamat orangnya ini, misalnya dia sama dengan alamat ini, bisa kita kopikan saja. Ini hanya contoh ya. Kemudian mengisinya di sini jangan terlalu panjang ya. Samakan dengan data yang wajib pajaknya di sini, alamat wajib pajak dan alamat objek pajaknya di sini ya. Di sini samakan dengan persis dengan SPPT-nya. Lalu kita klik save. Kemudian dia akan tersimpan di sini. Nah, di sini ada tombol update. Kita klik di sini. Masukkan nomor urut yang sudah diinputkan tadi, misalnya 1, kemudian klik cari, maka akan tampil di sini. Kemudian misalnya mau menambahkan namanya, di sini kita edit, lalu kita klik save, maka di sini akan berubah ya. Kemudian di sini ada tombol hapus, misalnya kata mau hapus ini secara satu persatu, kita klik del, kemudian OK, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita menggunakan input wajib pajak menggunakan menu impor dari file Excel. Kita klik di sini, kemudian kita select file Excel, kita pilih file Excelnya, browse, lalu kita pilih file Excel yang sudah saya siapkan di file aplikasinya. Di sini ada wajib pajak, Bapak Ibu bisa editnya. Oke, kita tunggu sebentar sesuai dengan jumlah data. Kalau dia terlalu lumayan banyak, maka filenya akan agak lama untuk ditampilkan. Begitu juga pada saat menyimpan ke database, kalau filenya dia di atas 500 orang, maka dia membutuhkan waktu yang lama. Oke. Di sini ada tombol delete, berarti menghapus file ini, misalnya tidak jadi diimpor. Kemudian di sini ada save to database, berarti menyimpan ke database. Kemudian ada delete in database, jadi menghapus file yang sudah tersimpan di database. Oke, kita klik save to database. Kita klik OK, maka dia akan masuk di sini, yang di sini akan berpindah ke sini. Kemudian di sini ada delete database, menghapus secara keseluruhan, bukan satu persatu. Oke. Sekarang kita close. Kita ke menu, kita close juga. Kita ke menu hitung pajak. Di sini ada PBB versi A, versi yang berwarna kuning. Nah, di sini ya. Nah, ini ya versi yang kuning ini. Di sini saya akan review cara penggunaannya.
Penggunaannya di sini cukup mudah sekali dan simple. Pertama kita klik tambah, kemudian masukkan nomor urut yang sudah kita impor tadi, kemudian kita klik cari, maka di sini akan menampilkan knob, kemudian letak objek pajak, nama wajib pajak, kemudian alamat wajib pajak. Dan untuk yang diinput di halaman ini yaitu sesuai dengan data yang diberikan oleh kantor pajak ya. Jadi di sini kita input dulu sebelum kita bagikan ke masyarakat ya. Di sini yang diinput itu adalah luas, kemudian kelas, kemudian NJOP, kemudian di sini adalah nilai jual kena pajak ini yang 12 juta ini nanti yang akan kita inputkan di sini. Oke, kita coba di sini inputnya. Kita coba, ini hanya contoh saja. Kemudian di sini kita contohkan misalnya 12.000. Oke, maka di sini hasilnya sudah otomatis untuk pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar yaitu Rp2.514. Lalu selanjutnya setelah kita mengisikan NJOP tidak kena pajak ini, langsung kita pilih RT-nya, dari RT mana. Kita klik salah satu, baru kita klik simpan. Oke, akan tersimpan di sini, kemudian juga akan tampil di grafik di sini. Kita tambah lagi. Oke, kita pilih kolektor, kemudian save, kemudian tambah lagi. Oke, lalu kita pilih petugasnya, lalu kita save. Kita tambah satu lagi. Kita pilih petugas, lalu kita save. Oke. Nanti jika data ini sudah mencapai 15, maka aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk menginput lagi atau terkunci. Tombol tambah, simpan, edit, hapus, kemudian ekspor ini tidak aktif lagi. Yang hanya aktif adalah tombol aktivasi dan keluar. Nah, supaya Bapak Ibu nanti jika data sudah mencapai 15 dan tombol-tombol ini mati, maka Bapak Ibu silakan aktivasi supaya nanti bisa digunakan full, yaitu dengan data yang tidak terhingga. Oke, langsung saja kita klik keluar, kita masuk ke hasil laporannya, kita klik hitung pajak, kemudian cetak laporan. Untuk laporan ini ada 3 jenis, yaitu laporan keseluruhan, laporan berdasarkan kolektor atau RT, kemudian laporan di sini untuk cetak kertas itu wajib pajak. Oke, langsung kita cetak yang pertama. Di sini kita klik cetak, kemudian kita perbesar. Di sini Bapak Ibu akan menemui nanti kertasnya itu akan seperti buntung karena di sini belum diatur menjadi kertas legal. Jadi caranya adalah kita klik print setup, kemudian kita pilih jenis printernya, kemudian pilih properties, kemudian pilih advance, kemudian pilih paper size-nya diubah menjadi legal. Lalu kita oke, kemudian oke. Lalu kita tutup, kemudian kita cetak lagi, maka hasilnya dia sudah menjadi penuh. Nah, di sini ada kertas sisa. Tadi kan kita udah ubah menjadi legal. Legal itu ukurannya adalah panjangnya 35. Sedangkan F4 itu adalah panjangnya 33. Maka nanti kalau kita print itu akan pas karena di sini tersisa 2 cm. Dapat kita lihat di sini hasilnya. Hasil untuk pelaporannya. Di sini ada totalnya di bawah ini, total wajib pajak. Jadi kita bisa melihat total keseluruhan berapa uang yang kita dapatkan dari pungutan PBB desa.
kemudian di sini mengetahui koordinator, kemudian mengetahui kepala desa, dan di sini mengetahui yang menerima, yaitu baik dari kantor kecamatan ataupun dari dinas pendapatan daerah. Oke, ini sangat bagus sekali untuk pelaporan dan sebagai arsip. Selanjutnya adalah laporan berdasarkan kolektor. Jadi sini kita pilih jenis kolektor dulu, kemudian baru kita klik cetak. Maka di sini akan mencetak hasil berdasarkan RT atau kolektor. Untuk mengatur kertasnya sama dengan cara yang pertama tadi. Kemudian untuk menampilkan data keseluruhan kita klik batal. Lalu kita akan cetak berdasarkan nama wajib pajak, misalnya Tohirin. Kita masuk di sini, kita ketikkan di sini T atau Tohirin, maka di sini karena berawalan T hanya satu, maka dia akan ditampilkan. Lalu kita klik cetak. Maka di sini akan menampilkan dalam bentuk SPT ya, per wajib pajak. Ini ada nama wajib pajak dan ini kepala desanya. Oke, kita close, kemudian close. Kemudian ada menu selanjutnya, yaitu menu pengaturan. Ada admin sistem. Ini digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengedit user ya, atau password. Kita contohkan di sini input, kita ubah menjadi KAUR. Kemudian kita save, maka akan nanti pada saat masuk itu bisa menggunakan KAUR. Oke, kita menu pengaturan, kemudian pesan aktivasi. Perhatikan Bapak Ibu, masukkan nama desa dengan huruf kapital. Jadi nanti kita masukkan huruf kapital di sini. Kalau kita masukkan dengan huruf kecil biasa, maka nanti akan muncul keterangan error, harap gunakan huruf kapital. Atau kalau kita menggunakan nama desa itu mengetik angka, maka di sini juga akan muncul harap gunakan huruf kapital juga gitu ya. Selanjutnya yang di sini ada keterangan cara mengetik nama desa harus diawali dengan kata desa. Jadi di sini kita ketikkan, contohkan Desa Negara Bumi. Selanjutnya yang nomor 2, sebelum klik tombol pesan, silakan dipoto dulu inputan di atas. Jadi ini kita foto atau kita screen seperti ini, kemudian kita simpan ya. Lalu hubungi admin melalui nomor WA yang ada di pesan ya. Setelah kita klik tombol pesan ini, kemudian muncul nomor WA dan keterangan, silakan dikirim screenan tadi, ada foto tadi lewat WA supaya untuk dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan pesan aktivasi berdasarkan syarat dan ketentuan. Oke, sekarang kita klik tombol pesan. Nama desa telah dipesan, kirim foto pesan ke WA 08 sekian AN Heru Supatmo untuk proses selanjutnya. Jadi yang foto tadi atau screen tadi silakan kirim ke nomor WA ini. Oke. Kemudian misalnya Bapak Ibu itu ada kesalahan pada saat input, kemudian sudah terlanjur klik tombol pesan, Bapak Ibu bisa menghapusnya dengan cara mereset, kemudian diinput ulang, kemudian kirim foto atau screen yang sudah diperbaharui tadi. Oke Bapak Ibu, kita klik keluar. Di sini ada menu bantuan, yaitu tombol cara penggunaan aplikasi. Nanti kalau kita klik itu akan mengarahkan ke video cara penggunaan aplikasi yang saat ini. Kemudian di sini ada cara aktivasi, silakan dibaca dengan cermat ya. Kemudian kalau memang sudah paham dan sudah cocok atau deal, langsung hubungi kami via WA. Nah, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana cara melakukan aktivasi apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan kode aktivasi dari saya. Langkahnya adalah kita pilih ke hitung pajak, kemudian PBB versi A. Lalu kita pilih di sini tombol aktivasi. Lalu dengan file yang setelah saya kirimkan tadi, kita masukkan nama desa dengan benar, jangan salah, ke nama desa. Kemudian kita masukkan serial number ini, jangan salah juga, ke kolom serial number. Setelah nama desa dan serial number ini dirasa benar, maka kita klik running. Serial number sukses, Anda sudah bisa melakukan input data wajib pajak ya. Jadi sudah sukses, kita klik OK. Kemudian
tombol tambah, simpan, edit, hapus, dan ekspor ini sudah aktif kembali. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan input data wajib pajak dengan jumlah tidak terhingga. Kemudian saran saya untuk disimpan nama desa dan serial number ini, karena nanti mungkin suatu saat kalau Bapak Ibu laptopnya bermasalah, kemudian tidak bisa diselamatkan aplikasinya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan lagi kode aktivasinya ya. Bapak Ibu simpan kode aktivasinya, tetapi kalau misalnya sudah terlanjur hilang atau tidak bisa disimpan, bisa hubungi kami lagi. Kami akan tetap menyimpan kode aktivasi untuk Bapak Ibu dengan waktu yang cukup lama atau untuk selamanya ya. Oke Bapak Ibu, itu tadi review daripada aplikasi pelaporan SPPT PBB Desa. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu pada koordinator pajak. Silakan kirimkan pesan atau pertanyaan apabila kurang paham atau ingin berkonsultasi mengenai aplikasi ini, atau ke kolom komentar video ini. Kami akan membantu Bapak Ibu dengan kemampuan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.